Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, semoga kalian tetap semangat ya untuk belajarnya. Baiklah, pada video pembelajaran ini kita akan membahas materi kelas 10 bab 2 tentang keanekaragaman hayati, khususnya pada submateri berbagai tingkat keanekaragaman hayati. Anak-anakku sekalian, tahukah kalian ada berapa banyak makhluk hidup yang ada di bumi ini? Anak-anakku sekalian, tepat sekali jawabannya, yaitu ada miliaran. Nah, semua makhluk hidup tersebut tidak ada yang sama antara satu dengan yang lainnya. Bahkan pada orang yang kembar sekalipun pasti ditemukan adanya perbedaan. Nah, kira-kira kenapa ya bisa seperti itu? Adalah kita akan bahas di slide selanjutnya. Keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk keanekaragaman sumber daya alam yang meliputi jumlah maupun frekuensi dari ekosistem, spesies, maupun gen di suatu tempat. Pada dasarnya, keanekaragaman itu melukiskan keadaan yang bermacam-macam terhadap suatu benda yang terjadi akibat adanya perbedaan dalam hal ukuran, bentuk, tekstur, maupun jumlahnya. Tingkat keanekaragaman hayati dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tingkat keanekaragaman hayati tingkat gen. Yang kedua, keanekaragaman hayati tingkat jenis. Dan yang ketiga adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, di mana pada masing-masing tingkat keanekaragaman hayati ini akan kita bahas satu persatu secara lebih detail. Yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen. Ini terjadi karena adanya variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Gen sendiri merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang dapat dijumpai di dalam kromosom, di mana setiap susunan gen akan memberikan penampakan baik anatomi maupun fisiologi pada setiap organisme. Jadi hal tersebut yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman hayati tingkat gen pada makhluk hidup. Berikut ini adalah contoh keanekaragaman hayati tingkat gen. Pada tumbuhan ya, di situ ada buah ya. Buah mangga ada berbagai warna, kemudian bentuk, mulai dari gambar yang pertama yaitu mangga gadung, kemudian yang kedua ini yang berwarna seperti orange ini adalah mangga gedong gincu, kemudian yang gambar ketiga ini ya mangga golek, kemudian gambar keempat itu mangga apel ya warnanya agak keunguan. Kemudian yang ada di atas telapak tangan seperti bentuk kelapa itu ada mangga kelapa, dan yang terakhir adalah mangga madu. Nah, selain itu ada juga contoh untuk hewan ya. Di sini Ibu contohkan adalah ayam. Nah, ya di situ baca bentuk ayam ya, warna bulunya, kemudian bentuk janggernya dan sebagainya semuanya berbeda. Kemudian ada yang pertama ada ayam tolak kaki, kemudian ayam bangkatan, ayam Bali, ayam Banten, kemudian ayam Sumatera ya. Nah, di situ adalah contoh-contoh keanekaragaman hayati tingkat. Yang kedua yaitu keanekaragaman hayati tingkat spesies atau jenis, di mana keanekaragaman hayati yang satu ini dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai jenis spesies dalam genus atau famili yang sama di satu tempat, di mana biasanya semakin jauh dari kehidupan manusia, keanekaragaman hayati tingkat spesies pun semakin tinggi. Berikut adalah contoh dari keanekaragaman hayati tingkat spesies. Di antaranya hewan dari kelompok genus Panthera terdiri atas beberapa spesies. Di antaranya adalah harimau, kemudian ada singa, macan tutul, dan jaguar.
Kemudian contoh yang kedua yaitu pada tumbuh-tumbuhan di mana contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies itu terdapat pada famili Asaceae atau palem-paleman yang terdiri di situ dari jenis-jenis yang berbeda. Di antaranya ada aren pegunungan, ada kelapa pantai, ada pinang di tempat yang kering. Jadi ada berbagai macam spesies yang berbeda namun masih berada pada tingkat famili yang sama. Yang ketiga adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Artinya, setiap ekosistem mempunyai keunikan dan ciri khasnya sendiri. Keanekaragaman tingkat ekosistem menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah. Adanya keanekaragaman tingkat ekosistem ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik serta komposisi jenis populasi organismenya. Nah, kalian perhatikan, ini adalah contoh dari keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, di mana pada gambar yang pertama itu adalah ekosistem tundra, kemudian yang kedua itu adalah gurun, kemudian yang ketiga itu ekosistem laut, dan yang keempat adalah ekosistem hutan hujan tropis. Nah, dari tiap-tiap ekosistem di atas, semuanya memiliki perbedaan, baik jenis tanaman yang hidup di sana, hewan-hewan, serta lingkungan yang saling mempengaruhinya. Sehingga terbentuklah berbagai macam atau jenis keanekaragaman hayati tingkat ekosistem yang ada di bumi ini. Baiklah, terima kasih semuanya telah menyimak video dari awal sampai akhir. Semoga semua yang Ibu jelaskan bisa diterima dan bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.